Jadi tidak ada orang yang mendapat rahmat Allah seperti ma'rifat, sedikit pun yang dapat dia, melainkan dia mengambil dari Rasulullah SAW. Yang diumpamakan Rasulullah itu seperti lautan, diambil di sana airnya. Nah itu. Ma arsalar rahmanu aw yursilu min rahmatin tas'adu aw tanzilu fi malakutillah aw mulkihi min kulli ma yahtassu aw yashmalu illa wa taha mustafa ahmadu habibuhu muhtarul mursalu wasifatun fiha wa aslun laha ya'lamu hadha kullu man ya'qilu. Tidak mengutus Allah yang kasih sayang dari rahmat yang naik atau turun, baik di alam malakut atau alam mulki, daripada yang khusus atau yang umum, melainkan sampainya rahmat yang umum dan khusus itu Rasulullah SAW yang bernama Mustafa Ahmad, kekasihnya dan pilihannya yang diutusnya adalah perantara atau jembatan untuk sampainya rahmat. Bahkan itu adalah modal dari rahmat itu. Modalnya tadi saya bicarakan, saya bilangkan begini, semua alam semesta ini miliknya Allah dan ciptaan Allah. Cuma Allah menciptakan ini ada unsurnya, ada bahan. Bahannya itu disebut Nur Nabi Muhammad. Nur Nabi Muhammad, bukan Nabi Muhammad. Nur Nabi Muhammad, bukan Nabi Muhammad. Nah, Nur Nabi Muhammad ini bahan, dijadikan untuk si A, si B, si C, dijadikan untuk duit, dijadikan untuk kesehatan, dijadikan untuk obat, dijadikan untuk gerak dan diam, penjanab dan matanya, apa semua itu wa aslun laha. Tapi ya'lamu hadza kullu man yaqilu, yang mengetahui ini hanya orang yang waras akalnya. Jadi kalau tidak ada membicarakan Rasulullah, Allah terus, Allah terus, Allah terus, dia sama Allah, dia sama Allah, dia sama Allah, Rasulullahnya enggak disebut-sebut di tengah ini, itu orang sudah tidak, akalnya enggak sempurna. Jadi siapapun, bagaimanapun, apapun, apapun, apabila Rasulullah dihilangkan di pembicaraannya, maka jangan ikut. Hadis Rasulullah SAW, man la yashkurin nas la yashkurullah. Orang yang tidak terima kasih kepada manusia, Rasulullah kan manusia, dia tidak terima kasih kepada Allah. Jadi orang yang membicarakan Allah tanpa membicarakan Rasulullah, maka orang itu udah sesat. Jelas. Jadi sholatnya seperti Rasulullah, bukan sholat seperti sekahandak. Seperti lagu Quran itu kan ada yang sudah resmi, ya kalau lagu resmi, ya kalau ada resmi Hijazi, ada lagunya itu Husaini, ada lagu Nahawan, itu ada Syika. Yang sasatnya ini lagu sakahandak. Patawa lahunat suhukat lahi pakatala. Ujar nama Allah pakatalahu pas bahaminal hasirin. Pas waktu orang memandang yang dibicarakan Allah terus, mengenal Allah, mengenal diri, mengenal Allah, tapi bacaannya bagaimana, lidahnya gimana? Rasulullah ana afsahu man nataqa bil-bad, aku paling fasih mengatakan bad dan lain-lain. Salat itu harus fasih itu hubungannya dengan khusyuk di lidah. Lidah itu termasuk anggota. Kalau anggota enggak khusyuk, gimana hati bisa khusyuk? Oh, enggak usah pikirin itu, kita pikirin hati aja. Sebab hati yang dipandang Allah, yang memerintah khusyuk lidahnya itu siapa? Kalau khusyuk sama Allah, lidahnya khusyuk juga, karena yang memerintah lidahnya khusyuk Allah. Jadi jangan sembarang ngaji, ngaji tajwid kepada yang ahlinya,
Kalau gurunya udah bakal lere, muridnya juga bakal lere. Kadang-kadang muridnya itu betul bacaan Bismillahirrahmanirrahim, bujur balaslah. Cuma ujar gurunya salah. Jar gurunya yang betul saya ini Bismillahirrahmanirrahim. Akhirnya semua menjadi Bismillahirrahmanirrahim. Kalau gurunya membaca Bismillahirrahmanirrahim, muridnya semua Bismillahirrahmanirrahim. Padahal mestinya RO dibaca, RA gimana? RO, RO, RA, RA. Ini RO dibaca RA karena huruf Latin. Latin itu Amerika Latin. Kesian umat Islam. Ya mudah-mudahan bini kita aja kurang nang terdidik agama dan anak kita mudah-mudahan terdidik agama. Lakinnahu sallallahu alaihi wasallam lamma kana al-mashra'a wal mab'utha bil amri al-'am al-mukallaf bil khassa wal 'awam lam tadhhar min tilka ar-raqa'i hatta rum illa an ahqa ila rumuzun qallatun yushir biha anna dhawqaha wal usul ilaiha illa man kana hawa tama'an ma ja'a bi sallallahu alaihi wasallam. Melainkan ujar sidin, kalau sudah ilmu makrifat ini tadi dari Rasulullah, tapi Rasulullah tidak pernah menjelaskan ilmu makrifat itu. Ini perhatikan, tidak pernah Rasulullah menjelaskan ilmu makrifat kecuali dengan isyarat bayangan belaka. Jadi kalau ada orang yang membuka terang terus makrifat ini, maka orang itu udah lain dari jalannya Rasulullah. Makrifat itu nggak bisa dijelaskan begini, nggak bisa. Orang yang menjelaskan makrifat dengan lidahnya itu orang membuka rahasia Allah. Maka di dalam program yang sudah diakui oleh dunia, orang yang membuka rahasia Allah itu ifsya'u sirri rubiya kufrun indahum. Membuka ilmu rahasia itu kafir menurut pandangan kurang yang ahlinya. Gak boleh hanya dengan bayangan-bayangan. Jadi siapa tahu ilmu bayangan dia bisa menangkap. Nah, kalau ingin dapat itu, nah jalannya mengamalkan ilmu-ilmu amaliyah, ilmu-ilmu zahir, seperti baca Quran dengan khusyuk dan ikhlas, dengan tajwid dan ikhlas. Baca Quran dengan tajwid dan ikhlas. Insya Allah Tuhan akan memberi makrifat. Jadi jalannya aja. Oleh sebab itu tadi wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita ini untuk makrifat jalannya ibadah. Untuk makrifat jalannya ibadah dulu. Ini bagaimana Anda dapat makrifat? Sama guru yang awal aja nggak hormat, sama orang tua aja nggak bakti nggak. Bagaimana bisa dapat makrifat? Apalagi makrifatnya dibuka langsung sama sekali. Nggak bisa. Yang dibuka langsung itu adalah jalannya aja untuk makrifat. Jalan makrifat baca salawat umpamanya dengan udur, sholat dengan khusyuk, begitu. Puasa dengan ikhlas, sedekah dengan ikhlas, begitulah. Nolong orang dengan ikhlas itu. Nah, dengan ininya semua tadi, amaliyahnya ini, ibadahnya ini akan dapat makrifat tadi. Ada bisa makrifatnya dibacakan begini? Nggak bisa. Jadi orang yang betul itu memberikan modal. Kemudian orang ini berjalan, berdagang, dapat hasil. Kalau hasilnya yang diberikan kepada orang itu, ini nantinya dia tidak bisa bekerja. Lalu merasa ini hasil kerja saya, padahal hasil kerja orang. Begitulah makrifat yang dilontarkan oleh orang-orang yang jahat itu tadi. Makrifat jangan dibuka-buka, jangan. Yang dibuka itu jalannya, yaitu ibadah. Jadi orang-orang yang ibadah ikhlas pas diberikan makrifat. Kemudian yang dapat makrifat ini hidupnya bahagia. Orang lain ingin dapat bahagia.
katanya saya ma'rifat. Ma'rifatnya begitu, nah kata boleh. Nah, supaya dapat bahagia kamu ma'rifat, supaya ma'rifat kamu ibadah. Nah ibadahnya begini, itu aja yang dibuka, yang dilajarkan itunya ibadahnya. Fattabi'hu mumtathilan ma arada bihi ta'ala bi syani ittiba'i. Maka hendaklah kita semua mengikuti Rasulullah SAW apa-apa cara-cara beliau, hatinya dan kata-katanya dan perbuatannya. Bagaimana firman Allah qala ta'ala di dalam surah Al Imran, kalau kada khilaf ayat 31 kira-kira lah. Coba dibuka kira di Quran tuh ayat 31 surah Al Imran kira-kira. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Tafsirnya jalan lain, kalau kada hilaf hafalan, kalau kada lupa begini. Qul ya Muhammad lahum in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah yuthibkumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurun liman tabi'ani ma salafa minhu qabla dzalik rahimun bihi. Kira-kira itu dalam kitab tafsir Jalalain. Buka kira di sana. Jadi surah Al Imran ayat 31 bukan tafsir Jalalainnya, kira-kira itu. Insyaallah. Katakan olehmu ya Muhammad bagi mereka itu, jikalau kamu cinta akan Allah, dicintai oleh Allah, tandanya mengikuti saya. Jadi orang Allah, itulah orang yang dicintai Allah. Kalau mengaku saya dicintai Allah, buktinya saya sugih, lain. Saya dicintai Allah, buktinya saya sehat, bukan begitu. Buktinya dicintai Allah pas sebagaimana Rasulullah. Nah, mengetahui sebagaimana Rasulullah ini nggak bisa kecuali kita ngaji kepada orang yang udah tahu betul bagaimana Rasulullah. Rasulullah itu kalau pakaian itu kada perlu yang baru, apa yang ada. Warnanya juga nggak perlu begitu begini, apa yang ada. Rasulullah itu apa adanya, apa yang ada itu dipakai, udah. Nggak mencari yang kedada. Oh ketawa di belakang tuh, di luar itu ketawa, nggak mencari yang kedada. Kalau bapak-bapak biasanya membuka yang di dada begitu ya, bukan yang kedada, bukan. Nenek tahu. Yuhibbukumullah yuhibbukumullah. Allah Ta'ala memberikan balasan akan kalian. Nah balasannya ini tentunya ma'rifat tadi. Ma'rifat itu balasannya naiknya takwa, takwa naiknya surga. Surga itu apa yang kita kehendaki di hati diadakan oleh Allah. Begitu, itu orang karamah namanya sudah itu. Orang udah diberi kemuliaan, keistimewaan. Asalnya mengikuti Rasulullah dulu. Selain daripada dapat balasan dari Allah, Allah ampuni bagi kamu segala dosa-dosa kamu. Karena Allah mengampuni bagi orang yang mengikut aku dosa-dosa yang lewat sebelum mengikut aku. Dan orang yang mengikut aku, walaupun dulunya tidak mengikut karena kada tahu, sekarang udah kembali kepada kebenaran, Allah kasih sayang dan senantiasa memberi rahmat kepada orang itu. Jadi orang yang senantiasa diampuni Allah, diberi rahmat oleh Allah, orang yang mengikuti Rasulullah SAW. Ya terutama masalah orang dagang, ikuti dagang Rasulullah. Rasulullah nggak pakai riba-ribaan, nggak pakai bunga-bungaan. Rasulullah yang pakai riba bunga itu, rentan itu adalah Yahudi. Kita bukan mengikuti Yahudi, kita kiblat kita Rasulullah, bukan Yahudi, bukan. Yahudi itu Amerika, Amerika itu Yahudi, tahu? Wattabi'hu ala sabili azimati qulillah tsumma istaqim. Ikuti lagi Rasulullah sama atas jalan yang kita pegang teguh, yaitu qulillah tsumma istaqim. Aku menyembah Allah dan aku tetap tidak berubah. Menyembah Allah tidak berubah-ubah.
Jangan waya-waya menyembah Allah, hamba Allah, waya-waya hamba dar, waya-waya hamba uang. Yang disembah Allah. Nah ini orang ibadah yang tengah malam, Allahu Akbar, kemudian baca salawat, kemudian la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kemudian dia kasyaf, melihat dia, wah, yang di Jakarta itu kerjaannya ini kasyaf. Kemudian muntungnya itu lidahnya, la ilaha illallah, tidak ada yang aku sembah kecuali Allah. Tapi dia menyembah kasyafnya tadi. Lalu bangga, wah aku udah sampai kepada Allah, aku udah jadi wali keramat. Buktinya aku melihat yang di Jakarta dengan mata hati, jelas, lebih jelas daripada TV. Tatkala aku cek pulang dengan handphone, betul, nggak salah. Wah aku udah kasih terang hatiku, tandanya aku wali, udah sampai kepada Allah, aku wasil. Waduh. Menyembah kasat pun, kasat itu makom, la ilaha illallah, bukan la ilaha illallah wal makom. Enggak. Ada orang yang majzub lagi, dia menyembah kejazabannya, majzubnya, menyembah jazabnya, la ilaha illallah, bukan la ilaha illallah wal ahwal. Jazab itu hal namanya, kasat itu makom. Kita bukan hamba makom, bukan hamba kasat, kita hamba Allah. Dan kita umat Rasulullah, bukan umatnya kasat, bukan umatnya makam, bukan umatnya halal. Paham kan? Kadang-kadang ada orang yang membicarakan kita jauh-jauh, orang yang mengupat kita jauh-jauh, kita dengar, cek, betul nggak kamu bicarakan saya ini? Betul. Wah, saya kasab, saya wali. Ya Allah, kita ini hambanya Allah, umatnya Rasulullah, bukannya hambanya kasab, bukannya umatnya kasab, bukan. Walhasil banyak orang yang terjerumus, bahkan menjerumuskan. Mudah-mudahan kita selamat. Mudahan selamat. Yang disadari pertama satu aja, sholat kita ini seperti Rasulullah enggak? Bacaannya dulu seperti Rasulullah enggak? Itu aja dulu. Kalau mau sadar itu aja dulu. Banyak kita tidak seperti Rasulullah bacaannya. Sebab lidah kita memang lain. Nah di situ aja udah cukup untuk tawadhu, jangan sombong. Wa qawlihi ta'ala qulillahumma dharhum fi khawdihim yal'abun. Dan lagi firman Allah Ta'ala, wa qawlihi, atap kepada qulillah. Jadi azimatillah, azimati qawlihi. Wa qawlihi ta'ala, ini kada khilaf, kenapa yang dilihat ya di dalam suratul An'am ayat 91 kira-kira. Qulillah ay qul anzalallah summa dharhum utrakhum fi khawdihim batilihim yal'abun. Hai kekasihku Nabi Muhammad, sampaikan olehmu kepada semua umatmu, anzalahu Allah, yang menurunkan Quran Allah. Ya mudah-mudahanlah kita semua, terutama rumah tangga kita, gembira kepada Quran. Karena kalau gembira kepada Quran, lalu hemat belajar. Kalau sudah hemat belajar, hemat membaca. Kalau hemat membaca, hemat menghafal. Menghafal atau menghafal. Nah itu. Mudah-mudahan. Yang menurunkan Quran ini Allah. Kenapa? Jadi misalnya Quran harganya 2 juta. Lah, sedangkan handphone harganya misalnya 5 juta. Handphone itu 5 juta kita beli, Quran 2 juta kok mahal sekali. Kalau Quran 2 juta mahal katanya, kalau handphone 5 juta murah katanya, ajaib. Tanyain, kamu Islam enggak? Islam. Beriman kagak? Beriman. Ayahmu siapa dah? Tukang sarung ayam, cocok. Aturannya mau utamakan Quran daripada yang lain-lainnya. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Mudah-mudahan kita tahu masalah Quran ini.
Qul Allah ay anzalallah. Summa kemudian sesudah engkau menyampaikan bahwa Quran ini diturunkan Allah, sesudah selesai tugas ini mewantarkan Quran ini, sesudah Quran ini diwantarkan, summa darbun Muhammad, engkau tinggalkan mereka itu. Jadi Rasulullah udah menyelesaikan Quran, beliau tinggalkan umat. Beliau khalwatullah, tidak tahu orang-orang. Kenapa? Karena umat sekarang fi khawdihim fi batilihim yal'abun. Mereka itu berenang, bermain-main, bersuka-suka di dalam masalah kebatilan. Ringkasnya orang udah karam di lautan batil. Asal disampaikan Quran ini adalah dari Allah, selesai. Tinggalkan mereka itu. Wa qawlihi ta'ala, ini dalam apa ini tadi, wasta'inu bis-sabri was-salah, mudah aja lah. Ini dalam suratul Baqarah ayat 45. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Ay utlubul ma'unata ala umurikum bis-sabri was-salah. Jadi kita harus mengikut Rasulullah. Bagaimana? Ujar Tuhan, wasta'inu utlubul ma'una ala umurikum. Hendaklah kamu supaya hasil segala apa perkara, supaya tercapai segala maksud, supaya sukses semua urusan, dua aja. Ini yang dilaksanakan Rasulullah, ini yang kita turuti. Pertama, amal batin bis-sabri, yaitu sabar. Sabar melaksanakan ibadah, sabar meninggalkan maksiat, sabar atas bala musibah. Sabar itu ada 3. Nomor 2, anggota luar, wassalah, sumpah yang sempurna. Sabar di hati, sumpah yang sempurna, semua urusan akan diselesaikan oleh Allah dengan semudahnya. Jadi kalau di rumah tangga kita ini ada satu aja yang tidak sabar, satu aja yang sholatnya tidak, maka itu yang membawakan di rumah tangga itu batal. Jadi kita berdoa siang malam nggak kabul-kabul, karena ada di rumah tangga yang menahan kabulnya doa tadi, yang menangkal kabulnya tadi. Apa sholatnya aja, zuhurnya sampai ke asar, subuh juga di asar, karena dia jam 4 mulai tidur, bangunnya jam 5, bukan jam 4 sore, jam 4 pagi tidurnya, jam 4 sore bangunnya. Jadi subuhnya sama zuhurnya jamak. Satu aja di rumah ada kayak ini. Udah kita cari rumah yang lain aja, pindah aja. Sebab ini pembawa bala. Apalagi istrinya begitu juga, anaknya begitu juga, udah umur 7 tahun nggak sholat. Sholatnya anaknya cuma 4 kali aja, subuhnya enggak. Nah, Rasulullah bagaimana? Sabarnya, bagaimana sholatnya? Faqad qama biha tatawaramat qadamah. Rasulullah itu mengerjakan sholat dengan sabar. Buktinya bengkak 2 batisnya tetap sholat. Berapa sholatnya Rasulullah? 11 yang sunatnya di waktu malam. 11. Witirnya 11. Ba'diyahnya isya 2, qobliyahnya 2. Ba'diyah maghrib 2, maghribnya 3. Qobliyah asar 4, asarnya 4. Qobliyah dhuhr 4, dhuhr 4, ba'diyah dhuhr 4. Qobliyah subuh 2, subuhnya 2. Begitu Rasulullah. Bagaimana kita dan istri kita, anak kita, menantu kita, mertua kita, apa seperti Rasulullah? Hitungan sholatnya dulu, hitungannya dulu apa seperti apa? Sadar dong, sadar dong. Nggak bisa segala macam urusan kita berhasil selama sholatnya bukan seperti Rasulullah. Hitungannya aja dulu. Bas, saya sholatnya 1000 rakaat, aduh, rupanya pangkatnya tinggi dari Rasulullah begitu ya.
Yang penting dulu rukunnya, syaratnya sholat itu pas. Ini syarat sholat juga tahu. Syarat sholat berapa Pak? Jangan nanya ini itu yang patut ditanyakan kepada anak kecil. Saya udah punya semat, punya janggut ini gak usah tanyain itu udah saya sudah lupa sebab saya sudah tua. Syarat sholat nggak tahu, rukun sholat nggak tahu. Bacaannya Bismillahirrahmanirrahim. Aduh. Rasulullah SAW tetap sholat walaupun kakinya bengkak. Kalau kita sedikit pusing kepala aja sholatnya udah enggak. Ini malam Jumat. Malam Jumat semalaman tuung pada guring di tanah. Jam 4 pulang, subuhnya ketinggalan. Jumatnya ketinggalan, asarnya bangun, baru mengodok subuh, mengodok johor. Puluhan tahun kayak itu, modalnya beberapa juta habis terus, habis nihil, kada berhasil. Apalagi sifatnya kada penyabar, pulang orangnya cepat merasa tersinggung. Orang tidak penyabar itu tersinggung. Kalau ada pengajian seperti ini, wah itu beliau memukul saya, begitu perasaannya itu begitu. Apabila merasa memukul, merasa terpukul, itu namanya tidak penyabar orang itu. Yang disampaikan ini benar, kenapa rasa terpukul? Mestinya kan, saya beruntung dapat nasihat, kan begitu mestinya. Terima kasih mestinya, bukan musuhi. Ya mudah-mudahanlah kita bisa dibantu Allah untuk mengikuti Rasulullah. Salatnya dulu hitungannya, witirnya 11, isanya 4, qobliyah isya 2, ba'diyah isya 2, kemudian maghribnya 3, ba'diyah maghrib 2, kemudian qobliyah zuhur 4, zuhurnya 4, ba'diyah zuhur 4, qobliyah asar 4, asarnya 4, ba'diyah enggak ada. Kemudian bacaan kita mudah-mudahan insyaallah mudahan fasih, belajar supaya bacaan alif bata sampai kepada yang ngagaca itu pas bujur-bujur. Insyaallah mudah-mudahan. Dan apabila dapat bala, sholatnya jangan ditinggal. Pusing kepala sholat pusing namanya. Ya kan, kalau bengkak kakinya bengkak, namanya sholat bengkak. Sebagaimana kuasa kita sholat, seperti tadi kan ulun sembahyang tadi duduk aja, duduknya kada kawas bagaimana. Ya seadanya, jangan malah asal sholat lah kita. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mudahan malam ini Mbak Maghrib pulang kawat turun ke langgar, umpat hadir baca maulid. Mudah-mudahan doakan merataan, mudah-mudahan kawat turun malam ini. Walaupun anak ulun garing itu di temanggahnya penyakit asma ulahan, lain asma nang bebinian itu lain. Insyaallah bini garing, anak garing, ulunnya sudah kayak ini, masya Allah. Pian doakan aja, mudahan sabar, mudahan sabar, mudahan sabar, mudahan sabar. Berarti sebelum bangkak pulang, mudahan sabar, mudahan sabar. Pian alhamdulillah segar bugar. Oleh sebab itu ketawa terus yang malam 24 jam ketawa terusnya, orang kada dapat bala apa-apa. Cuma sadar-sadar kalau pina aku dilanjur Tuhan. Nah itu sebab pembersih kadada. Fabihadzal ittiba' mukhlishan shadiqan yata'ahhalu at-tabi'un li tajallil anwaril ghaibiyah. Maka dengan mengikuti Rasulullah SAW, pertama menyembah Allah, jangan dicampur dengan makom dan hal tadi. Jangan terganggu dengan kasyaf, dengan terganggu dengan kepada jazab dan sebagainya. Jangan terganggu kepada apa yang didengar, yang dilihat.
jangan terganggu dengan karamat dan keistimewaan. Ya, biasa orang kalau beribadah itu datang keistimewaan apakah misalnya kalau sudah ibadah kemudian ada rencana di hati hendak mendapat si anu sekalinya datang kan di pintu mau ketemu tadi datang. Nah itu namanya keramat. Jangan kita ini ulillah mustaqim, yang kita sembah Allah bukan karamat. Istiqomah dengan Allah aja itu, menyembah Allah maksudnya itu. Rasulullah begitu, jadi kita mengikut Rasulullah namanya. Ini kata aku udah sampai pengumuman, aku wali kutub, buktinya niat hatiku sampai. Umumnya kamu jangan walian aku lah, aku nih wali, aku bakal amat jadi dia anak cucu nah bakal amat pian kaya. Nang di dapur tuh takanya kan bikin apa, bikin nangka berapa biji 6 coba hatinya anda banam berapa jadinya 8. Nah kalau anda bakal amat 6 jadi 8, yo makan makasih bekas keramat tunda jar anak cucu pian wali pada hulu ulun bekas sisanya aja lu maham dari lang gondol 2 buku kalinya masam tahi kucing 2 biji jadi banamnya di belakang rumah dapur itu tahi kucing bedulu 2 buku jadi tetap 6 juga cuma tahi kucing 2 buku menambah ya rasa bakaramat Jawa ini banyak manusia yang rasa bakaramat apa menang bacaan aja ngaramput. Dengan mengikut Rasulullah ikhlas dan benar, maka baru dinyatakan ahli mendapat ajal dari Allah. Kama qila inna waliyal kamil lahu ma nabi min adwaqal ahwal. Bahwasanya bagi wali yang sempurna mengikut Nabi apa perasaan dan keadaan yang diberikan oleh Allah kepada Nabi. Jadi kalau kita melihat Nabi, lihat wali. Sebab apa yang terjadi lawan wali, itulah yang terjadi lawan Nabi. Jangan Nabi dimusuhi orang, jadi musuhi orang juga. Nabi pada kalau orang gila, dia pada orang gila juga. Nabi pada orang ini itu juga. Jadi bagaimana film yang ada terjadi di Rasulullah terjadi di diri wali-wali Allah. Sekadar dia mengikut Nabi, sekadar itu juga nampaknya di dirinya. Ghair annahu laysa muta'assiran bi bil asalah wa innahu warithun lahu wa laysa biwarith maziyatul maurus. Tetapi bukan dia jadi nabi. Nah, dia cuma warisnya Nabi. Sudah jauh antara orang yang memberi waris dengan yang menerima waris, kan jauh, dia terdudi. Wa amma man tatabba'a tilkal haqa'iq bila dzauqin laha wa rasulin ila ma'rifati ahwaliha wa ghamidi asrariha wa innama ta'allaqa bi ta'ati biha kama tariqut kamitsli kutubil ana kutubi asy-Syaikh Muhammad bin Ali bin Arabi wal Kailani wa ghairihima fa innahu yakun dararu wa rusur wa qata'u aktsara min naf'ihi wa istiqamatihi wa sawabihi. Adapun orang-orang yang selalu membaca-baca kitab-kitab hakikat karena dia rajin membaca buku-buku hakikat, lalu dia itu menganggap dirinya sudah merasakan ilmu ma'rifat itu, padahal dia membaca kitabnya aja, membaca bukunya aja, merasa-rasa dia sudah dapat. Nah, ini bahayanya orang baca. Padahal yang tertulis di kitab itu isyarat, itu adalah hasil dari karya mereka itu. Nah, yang membaca hasil karya dikiranya ini milikinya, padahal hasil karya orang. Kebanyakannya begini. Nah, orang yang begitu memudaratkan ke orang lain. Dan istiqomah dan kebenarannya hilang. Bahaya banget. Bahaya banget. Kalau inya mempunyai keistimewaan yang ada lain dari orang lain, ini sangat membahayakan. Sangat membahayakan.
bal qad yadhunnu ba'dul qasirin annahum bidzalika qad atharu ala athari ayatillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam bil alfaz allati yubahrijuha bil qarabah wa annahu waqa'a ala kibril ahmar wa yahsulahu al farah bidzalik wa yatawahhamu wa yadhunnu annahu mimma fataha Allah bi alaihi min asrar wa yahsulahu bidzalika annashatun fi badani wa dhihni wa yahduthu lahu al-baqala fil ibadah wa takasul wa yara al-akhdha fi asbab salahil qalbi wa tahliyati tilkal asrar awla min al-kadhib wan nasab. Jadi orang yang begini dia mau utamakan mutalaah kitab buku-buku itu tadi sehingga ibadah-ibadah ditinggalkannya. Nah iya ilmu sebuku ya ilmu sebuku. Kada ada lagi masalah Rasulullah itu, kada ada syariat itu, kada ada lagi yang ada itu hakikat semata-mata. Jadi yang kejawen ada, yang ilmu sebuku ada. Nang cacat dan aja zaman dengar sudah masuk surga, apalagi manusia. Dan orangnya itu gembira dengan kesalahannya itu, bahkan inya menyangka inya sudah dapat futuh dari Allah Ta'ala. Ya Allah, wala yafhamu as-sirra alladhi uhiya ila man ju'ilat qurratu 'aini fis shalah wa qama biha tawaqqadama wa khatabu lahu ta'ala ba'da dzikrin 'alai bi qoulihi ta'ala. Dan orang yang fasik itu kada mengerti kenapa jadi Rasulullah SAW itu sembahyang, di dalam sembahyang itu hatinya gembira benar dengan Allah. Sehingga sampai bengkak kakinya Rasulullah. Bengkak kakinya Rasulullah. Itu bengkak kaki karena kelamaan berdiri. Nah, orang jadi lama berdiri karena asyik. Karena asyik dengan Allah, berdirinya lama, air dan darah yang di atasnya turun ke bawah, bengkak kakinya. Nah kita kalau banyak duduk atau berdiri di mana, di kursi atau di biasa di apa tuh, di kendaraan apa tuh maksudnya itu kereta api itu kan biasa bengkak kaki kita, bisa sepatu itu kan bisa dilepas, bisa dipasang lagi, bisa masukkan lagi itu. Karena kelawasan berdiri. Jadi Rasulullah ini kelawasan berdiri. Kenapa jadi lawas berdiri? Karena merasa batis bengkak, karena asyik dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam sembahyangnya. Jadi Rasulullah sembahyangnya luar biasa. Kalau kita sembahyangnya cepat, kalau bisa qul huwallahu ahad dibagi dua. Rasulullah baca ayatnya Masya Allah berapa panjangnya. Orang sekarang panjang juga baca ayat wayah bulan puasa aja sahataman banyak malam esok malam ar-rayanya alam nasrah bagi 4. Jadi niatnya itu ria semata-mata, apalagi disiarkan di seluruh dunia. Disitulah inya berjual lagu, disitu berjual pakaian, disitu berjual cara mencara. Karena zamannya zaman ria sudah, zaman memperlihatkan, zaman memperlihatkan segala macam, zaman pameran itu iya pameran. Mudah-mudahan kita dan anak cucu kita diselamatkan Allah daripada jalan yang sesat itu. Sesudah Rasulullah SAW bangkak batisnya karena sholatnya lawas berdiri tadi. Apa perintah Allah lagi? Ini nyaman aja dalam surah Al-Insyirah ayat 78. Fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Fa idza faragta minas shalah. Kalau kalian lupa ingatan dulu, coba kita buka biar tafsir Jalalain. Fa idza faragta minas shalah fansab it'ab fi du'a wa ila rabbika farghab tadarra. Apabila engkau Muhammad sudah selesai sholat yang bengkak batis tadi, fansab it'ab fi du'a, sampai uyuh bawirid membaca doa. Begitu Rasulullah. Ini ulang sekarang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bukan ada nang tawaf, ada nang sa'i, ada nang ke pasar, ada nang macam-macam.
Rasulullah selesai sholat berzikir dulu, baca la ilaha illallah, baca subhanallah, baca alhamdulillah, baca Allahu akbar, Allahu la syarikalah, doanya macam-macam itu Rasulullah. Ada wiridan habis salat. Sebab fa idza faragta minas shalah fansab ay it'ab fid du'a. Selesai salat sampai uyuh berdoa. Wa ila rabbika farghab, dan kepada Allah lah Tuhan engkau farghab tadarra, meminta. Jadi kita memintanya lawan Allah. Nah itu mudah-mudahan kita meminta kepada Allah, jangan meminta kepada makhluk. Mudah-mudahan, sebab Allah tempat kita meminta, badan kita pun dari Allah, tapi melewat Rasulullah. Jadi mintanya itu, ya Allah, ulun minta kesehatan berkat Rasulullah, jangan ditinggal itu. Ya Allah, anak ulun sedang sakit, inya mangga, kedua-duanya muntah, kada kau makan, bahinak ngalih. Ya Allah, sambuhakan anak ulun yang dua berkat Rasulullah. Mudah-mudahan ulun beribadah jangan terganggu karena anak ulun sehat berkat Rasulullah. Jangan ditinggal berkat Rasulullah itu, jangan ditinggal. Lamun orang kada mau berkat Rasulullah itu Wahabi, itu lain Ahlus Sunnah wal Jamaah, lain tuh bid'ah. Tapi kita nama ambil berkat dipadakannya bid'ah, padahal ini yang bid'ah. Ini bahayanya. Bah kalau pemerintah Indonesia pian nang bid'ah ini, kiamat kita rakyatnya nang ahli sunnah. Kiamat kan. Jadi kita perhatikan bujur-bujur, jangan sampai wow nang jadi pemerintah. Wahabi. Basidin tu NU aja. Kada. Aku Ahlus Sunnah wal Jamaah. NU tu masih pangkat dulu lagi, aku pada ketujuh pangkat. Aku ketujuh Ahlus Sunnah wal Jamaah aja. Titik. Wa qawlihi ta'ala, di dalam surah apa inilah, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Wah, wujur ini akhir daripada suratul Hijr. Suratul Hijr 99 ini ayatnya, insyaallah begitu. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Kalau kada hilap tafsirnya yakin maut. Itu dalam tafsir jalan lain juga. Wa'bud rabbaka ya Muhammad, ibadah terus kepada Allah hatta ya'tiyakal, sampai datang kepada engkau al-yaqin, maut, mati. Nah, dengan yang tadi, pertama kita menyembah Allah tetap jangan terganggu dengan karamat atau makom atau hal atau apapun, jangan terganggu. Kita menyembah Allah habis. Kemudian kita memperdalam masalah Al-Quran. Kemudian kita berjauh dari masyarakat yang selalu gawiannya itu batal. Kemudian kita melaksanakan sabar. Kemudian sholat dengan khusyuk. Kemudian berdoa setelah sholat sampai uyuh. Kemudian terus-terusan begitu sampai mati. Nah, itulah yang disebut orang yang mengikut Rasulullah, yang mendapat kecintaan Allah dan keampunan daripada Allah Subhanahu. Mudah-mudahan Allah akan memberikan kita kepada semua. Amin Allahumma amin. Ulun serumah tanggaan banyak-banyak meminta ampun, minta maaf, minta ridha, minta halal kepada pian berataan, dan doakan ulun serumah mudah-mudahan dan diselamatkan Allah, terutama ulun sedang garing, mudah-mudahan Allah menyembuhkan akan dia berkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Terima kasih. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Amin. Qala sallallahu afdal ma qultu ana wa nabiyyuna min qabli. La ilaha illallah. La ilaha illallah.
لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم حق عليها نهي وعليها نمر بها نبات إن شاء الله تعالى آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين اللهم إنا نسألك التوبة والمغفرة والتوفيق والهداية والاستقامة وحسن الخاتمة اللهم استجب دعاءنا واشف مرضانا وارحم موتنا ويسر أمور حياتنا بجاه رسول الله يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين ما شاء الله لا قوة إلا بالله